Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 1, bertemu lagi dengan Kak April. Adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tema 3 yang berjudul kegiatanku, dan kita masih melanjutkan subtema 2 yang berjudul kegiatan siang hari. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum Kak April melanjutkan ke materi, silakan adik-adik mempersiapkan dulu buku tema 3-nya. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang lambang bilangan dan nilai bilangan, kita juga kemarin sudah mempelajari tentang aturan-aturan yang berlaku ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setelah pulang sekolah. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang nilai tempat bilangan. Sudah siap adik-adik untuk belajar? Adik-adik, kita akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini Kak April akan menjelaskan dulu tentang pengertian dari nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan merupakan nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Lalu bagaimana cara menentukan nilai tempat bilangan? Cara menentukannya bisa dilihat dari bilangan yang paling kanan. Lalu yang akan kita pelajari hari ini tentang menentukan nilai tempat bilangan 2 angka. Jika yang akan kita pelajari tentang nilai tempat bilangan 2 angka, maka kita mulai dari yang namanya bilangan satuan. Lalu ada lagi yang dinamakan bilangan puluhan. Bilangan satuan merupakan bilangan yang terdiri dari 1 angka, dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Sedangkan yang dimaksud dengan bilangan puluhan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka, dimulai dari angka 10 sampai dengan angka 99. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silakan adik-adik buka halaman 63. Setelah adik-adik tadi menyimak tentang pengertian dari nilai tempat suatu bilangan, sekarang kita akan lanjut ke materi ya adik-adik. Jadi di halaman 63 ini ada penjelasan sedikit tentang nilai tempat suatu bilangan. Kita baca dulu dari depan ya adik-adik. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat. Nah, tadi Kak April sudah bilang kita akan mempelajari tentang nilai tempat suatu bilangan 2 angka. Nah, seperti di contoh ini ada gambar tomat dan ada 2 kotak. Di kotak pertama kalau kita hitung di sini sudah ada 10 tomat. Nah, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu di kotak yang kedua ada 1. Nah, kalau di dalam nilai tempat bilangan, tadi Kak April sudah menjelaskan, kita mulai hitung dari yang sebelah kanan. Di buku ini yang sebelah kanan adalah yang ini, kotak kedua yang tomatnya ada 1. Nah, 1 tomat ini karena menempati nilai satuan, maka disebutnya adalah 1 satuan. Dan di kotak yang sebelah kiri ada 10 tomat ini menempati nilai puluhan. Jadi untuk 2 kotak tomat ini disebutnya adalah 1 puluhan ditambah 1 satuan. Kenapa jadi 11? Nah, kalau adik-adik amati, 1 puluhan ini sama dengan isinya 10. Lalu yang kotak kedua isinya 1. 10 ditambah 1
maka jadi 11. Nah, jadi dua kotak ini disebutnya adalah bilangannya 11. Lalu untuk kotak yang kedua, kenapa ini disebut 12? Nah, kita kembali lagi ke yang awal. Tadi sudah dijelaskan, kita hitung dari yang sebelah kanan. Sebelah kanannya adalah yang ini, yang jumlahnya 2. Nah, karena kita mempelajarinya 2 nilai tempat bilangan, oleh karena itu dimulainya dari satuan dan juga ada puluhan. Karena di sini jumlah tomatnya 2, maka disebutnya adalah 2 satuan. Dan yang ini ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, karena menempati nilai tempat puluhan, oleh karena itu ini disebutnya 1 puluhan dan yang ini 2 satuan. Nah, kita uraikan lagi untuk 1 puluhan. Seperti tadi Kak April jelaskan, untuk yang atas, kalau 1 puluhan itu berarti nilainya sama dengan 10. Sedangkan kalau satuan kenapa tetap 2? Karena dia tidak ada temannya lagi, dia sudah yang paling belakang. Jadi untuk 1 puluhan ditambah 2 satuan, kalau kita uraikan 1 puluhan itu sama dengan 10. Dan kalau 2 satuan karena dia sendiri tetap angka 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, oleh karena itu untuk bilangan ini disebutnya adalah 12. Nah, kalau untuk nilai yang dimaksud dengan nilai tempat bilangan yang mana, Kak? Jadi yang ini, satuan ini merupakan nilai tempat bilangan. Puluhan pun sama, ini juga merupakan nilai tempat bilangan. Adik-adik, selanjutnya di halaman 64 masih ada contoh. Kak April akan menjelaskan kembali. Karena kita mulai dengan 2 angka atau 2 bilangan, oleh karena itu kita mulai dari yang satuan. Yang paling terkecil itu untuk nilai tempat bilangan adalah satuan. Dan yang kedua adalah puluhan. Nah, seperti tadi kita hitungnya dari yang sebelah kanan. Dari yang sebelah kanan berarti yang ada kotak kedua. Di kotak kedua ada berapa ya wortelnya? 1, 2, 3. Oleh karena itu di sini ditulis 3 satuan. Kenapa ditulisnya 3 satuan? Karena di sini wortelnya berjumlah 3 dan nilai tempat bilangannya adalah satuan. Nah, untuk yang ini kotak yang di sebelah kiri, kenapa ditulisnya 1 puluhan? Karena menempati nilai tempat bilangannya puluhan dan di sini ada 10. Tadi di awal Kak April sudah menjelaskan kalau 1 puluhan sama dengan 10 dan ditambah dengan 3 satuan maka jumlahnya adalah 13. Begitu juga untuk gambar yang selanjutnya. Di sini ada gambar salak. Nah, kita hitung lagi dari mulai yang sebelah kanan. Dimulai sebelah kanan ini ada 4 salak dan menempati tempat bilangannya adalah satuan. Jadi ditulisnya 4 satuan. Lalu untuk yang kotak sebelah kiri ini ditulisnya 1 puluhan karena tadi seperti di awal kalau jumlahnya 10 berarti ditulisnya 10 itu kan depannya angka 1. Nah, 1 dan di sini kenapa tidak ditulis angka 0? Karena yang kita pelajari adalah nilai tempat bilangan. Makanya ini ditulisnya 1 puluhan karena menempati nilai tempat bilangan puluhan. 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. Dari mana tadi? Nah, jadi dari mana ya 14 itu? Didapat dari sini. 1 puluhan sama dengan 10, sedangkan 4 satuan tetap tinggal diturunkan. Jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Begitu juga yang bawah ya adik-adik, sama nih. Di sini kotak yang sebelah kanannya ada 5 satuan dan kotak di sebelah kirinya ada 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 5 satuan
jadinya adalah 15, karena tadi 1 puluhan itu sama dengan angka 10. Kalau nanti adik-adik menemui di soal yang lain misalkan 20-an ditambah 1 satuan, nah berarti tinggal diganti dirubah 20-an itu sama dengan angka 20 ditambah 1 menjadi 21. Mari adik-adik coba kita akan mengerjakan bersama-sama untuk yang di halaman 65. Nah, di sini sudah diketahui ada 6 satuan dan 1 puluhan. Kalau tadi kita mengingat yang ini, kita tinggal dijumlahkan 1 puluhan itu kan sama dengan 10. Lalu ditambah dengan 6, berarti 10 ditambah dengan 6 menjadi 16. Kita tulis di sini angka 16. Nah, lalu untuk yang kacang bagaimana ya? Ingat, dihitungnya dari yang sebelah kanan. Nah, di sini di kotak yang sebelah kanan jumlahnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adik-adik tulis di sini 7. Dan yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10. Tadi kita sudah ketahui kalau 10 itu berarti sama dengan nilai tempatnya adalah 1 puluhan. Kita tulis di sini 1 ya. 1 puluhan ditambah dengan 7 satuan menjadi 17. Oke adik-adik, nanti adik-adik silakan coba mengerjakan yang bawah dan dengan di belakang halaman 66 untuk soal nilai tempat bilangan. Nah adik-adik, kalau di halaman sebelumnya kita belajarnya tentang dasar dari nilai tempat bilangan satuan dan puluhan. Kali ini ada contoh soal yang lain, yaitu yang lebih diuraikan. Nah, di sini sudah ada gambar pisang. Kita ikuti aturannya dari awal. Aturannya adalah kita hitung dari yang paling sebelah kanan. Nah, di sini sudah dituliskan ada 3 satuan. Lalu untuk kotak di sebelah kirinya ada 1 puluhan. Nah, di kotak-kotak kecil ini kita uraikan kembali. Tadi kita sudah tahu kalau 1 puluhan itu sama dengan angka 10. Dan kalau 3 satuan ini tetap, karena tidak ada temannya, dia tetap ditulis angka 3. 10 dan 3 menjadi 13. Dari mana? Tinggal 10 ditambah 3 menjadi 13. Selanjutnya coba nih adik-adik perhatikan kembali untuk yang kotak di atas. Nah ini nih penjelasan yang tadi. Ada 10 ditambah 3 sama dengan 13. Lalu kalau kita menggunakan nilai tempat bilangan diuraikan lagi, 13 itu sama dengan satunya menempati puluhan dan 3-nya menempati satuan. Kak April akan memberikan satu contoh lagi adik-adik untuk yang diuraikan. Nah ini sudah ada gambar bawang merah. Bagaimana cara menghitungnya? Adik-adik hitung dari yang paling belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ada 6 bawang. Adik-adik tulis di sini angka 6. Lalu yang kedua ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bawang. Adik-adik tulis sebelah sini 10. Cara menentukan kotak ininya sama dengan yang ini. Ini ada di sebelah kanan. Oleh karena itu ditulis di kotak yang sebelah kanan. Ini ada di kotak sebelah kiri. Ditulis pun sebelah kiri. Nah 10 dan 6 menjadi berapa? Menjadi 16. Bilangan 16 ini kita tulis kembali di kotak yang ini 16. Kita uraikan. Angka berapa yang menempati nilai puluhan? Nah kalau kita lihat yang menempati nilai puluhan adalah angka 10. Berarti untuk mewakilinya adalah angka 1. Dan angka berapa yang mewakili satuan? Yaitu angka 6. Di sini tulis 6.
Baik adik-adik, coba nanti adik-adik coba mengerjakan yang bawahnya. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, coba kita ulang sedikit ya adik-adik. Jadi untuk nilai tempat suatu bilangan itu kita mulainya dari yang sebelah kanan. Nah, karena yang kita pelajari adalah dua angka atau dua bilangan, maka bilangan yang paling belakang disebutnya atau nilai tempatnya adalah satuan, dan yang paling depan atau yang kedua itu merupakan nilai tempatnya adalah puluhan. Adik-adik, pesan Kak April tetap semangat dalam belajarnya, tetap semangat dalam mengerjakan soal-soalnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga kerjakan sholat 5 waktunya. Apabila dalam penyampaian Kak April banyak kekurangan atau kekeliruan, Kak April mohon dibukakan pintu maafnya. Sekali lagi, semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.